adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Hai anak-anak semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah anak-anak, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Nah anak-anak, mari kita sama-sama semuanya berdiri dan kita memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan di pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kami akan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu yang kami lakukan saat ini ya Tuhan Yesus, dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Masih tetap berdiri ya, kita nyanyi sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta
puisi. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Guru Puisi berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, hari ini Ibu Guru membawa sesuatu. Coba kalian tebak nama benda yang Ibu Guru pegang ini apa ya? Ini dia. Oke, coba kalian tebak. Benda ini namanya apa kira-kira ya? Tisu? Kertas? Masa sih? Ini ada jenis kain dan ini ada seperti plesternya. Ayo tebak. Betul sekali, nama benda ini adalah perban. Anak-anak, fungsi dari perban ini biasanya untuk membalut luka. Ya, lukanya bermacam-macam sih. Bisa karena benda tajam, bisa karena terbakar, bisa karena jatuh, mungkin bisul. Yang pasti benda ini melindungi kita dari kuman penyakit. Biasanya akan dibalutkan kepada yang terluka, bagian tubuh kita yang terluka, dan luka kita akan terlindungi. Ya, anak-anak, dulu Ibu Guru pernah menggunakan perban ini tepat di telapak kakinya Ibu Guru. Anak-anak, kamu tahu rasanya sakit sekali. Satu luka saja di telapak kaki Ibu Guru itu membuat Ibu Guru kurang nyaman tidur, berdiri juga sakit, tidur sakit, duduk sakit, semuanya sakit. Anak-anak, bagaimana kalau seluruh tubuhnya Ibu Guru Puisi itu terluka, banyak luka dan luka semuanya, dan tidak ada yang bisa mengobati Ibu Guru? Menderita sekali ya. Kalau kamu juga terluka seperti itu, Ibu Guru yakin kamu pasti merasa kesakitan, tidak nyaman sama sekali. Kalau tidak ada lagi yang bisa menolong kita, pasti sangat menyedihkan. Anak-anak, Ibu Guru hari ini akan bercerita tentang seorang panglima perang yang memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya. Siapa ya dia ya, kira-kira? Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya. Ibu Guru akan pimpin kita dalam doa. Semua sikap doa yang baik, lipat tanganmu, tutup mata, tunduk kepala. Ya, Ibu Guru hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami kepada Engkau, Tuhan yang mengasihi kami, yang kami sembah, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberikan kami waktu untuk memuji-muji kebaikan Tuhan lewat pujian yang sudah kami nyanyikan bersama. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur ada waktu untuk kami bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, buka hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti maksud firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan konsentrasi kepada setiap kami. Kami rindu firman Tuhan terus membentuk kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan mengasihi sama kami. Hidup kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan mengampuni kami dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap keterbatasan dosa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak, sekarang ambil Alkitabmu. Ya, yang di rumah semuanya ambil Alkitab yang berbentuk buku maupun yang di gadget. Silahkan ambil dan buka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5.
2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 1 hingga ayat 16 saja ya. Anak-anak silakan buka ya, ibu guru juga buka di sini dan ibu guru akan baca untuk kita. 2 Raja-Raja pasal 5. Ibu guru baca ayat 1-nya dulu lah ya. Oke. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Anak-anak, yang ibu guru bilang tadi, bapak yang memiliki banyak sekali luka adalah Bapak Naaman ya. Naaman ini adalah seorang panglima tentara yang sangat disayangi Raja Aram. Karena apa? Ya, karena dia hebat. Ketika raja itu suruh dia berperang ke negara lain, dia menang. Dan selalu seperti itu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar di ayat 1 tadi bilang kalau bapak ini sakit kulit. Sakit kulit yang dideritanya namanya itu sakit kusta. Nah, kalau ibu guru bilang tadi 1 luka aja sakit sekali di telapak kaki ibu guru, bagaimana yang dirasakan oleh bapak ini? Seluruh tubuhnya terluka dan itu tidak nyaman sama sekali. Anak-anak, ya, pada saat itu di negara Aram pun, ya, dokter ataupun Raja Aram yang sayang sama dia tidak bisa menyembuhkan dia. Karena penyakit kusta ini sulit untuk disembuhkan pada saat itu. Itu adalah masalah yang dialami oleh Naaman. Dan yang lebih besar lagi masalah yang dimiliki oleh Naaman adalah Naaman itu tidak percaya kepada Tuhan Allah. Dia tidak menyembah kepada Allah. Dia tidak mengenal Allah Israel, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anak-anak, ya, kita tahu kesehatan itu adalah hal yang sangat berharga yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan. Kesehatan itu berkat yang besar bagi kita. Tetap bersyukur ya untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ya, mungkin saat ini ya kita tidak bebas seperti sebelum pandemi. Ya, kita tidak bebas untuk keluar sana sini, bermain sana sini, semuanya serba terbatas. Tetapi kalau kita hingga saat ini bisa tetap bernafas, menikmati udara segar yang Tuhan berikan, masih ada kehidupan, itu adalah berkat Tuhan. Tetap ikuti protokol kesehatan anak-anak ya. Tetap kamu rajin cuci tangan. Yang berikutnya, kalau keluar rumah berarti harus pakai kacamata. Tidak, masker ya, harus rajin pakai masker. Ikuti protokol yang ada dan Tuhan akan menganugerahkan kesehatan umur panjang bagi kita semuanya. Anak-anak, walaupun Naaman ini adalah orang yang hebat, sering menang perang, terkenal, Allah mengizinkan dia sakit ya. Kadang juga Allah mengizinkan kita mengalami masalah, penyakit ya. Tuhan izinkan kita memiliki banyak kesulitan, kira-kira untuk apa? Kenapa Tuhan izinkan? Ya, anak-anak, minimal ada satu hal yang bisa kita pelajari ya, agar kita itu tidak mengandalkan diri kita, tidak merasa oke, saya hebat, saya tidak butuh orang lain, saya tidak butuh Tuhan, akhirnya jadi sombong. Tuhan tidak mau ya, makanya Tuhan itu terkadang mengizinkan masalah, terkadang mengizinkan kesulitan supaya kita berserah kepada Tuhan. Anak-anak, pada zaman Naaman, kerajaan Aram itu bermusuhan dengan kerajaan Israel. Orang Aram itu sering berperang ya, menyerang Israel. Ya, mereka menjarah, mengambil barang-barang miliknya, ya, menangkap hewan-hewan ternak. Bahkan ada juga orang-orang atau penduduk dari Israel yang dibawa paksa ke negara Aram. Ada salah satu anak perempuan yang juga ikut dibawa atau ditawan, maksud ibu guru, dibawa kepada negeri Aram. Dan dia, anak perempuan ini menjadi pelayan dari istri Naaman. Anak-anak, dia dipaksa, ya, dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari teman-temannya, dipisahkan dari tetangganya, dipisahkan dari bangsanya. Wah, anak-anak, kalian bisa membayangkan bagaimana menderitanya anak ini ya, anak perempuan ini. Dia menderita sekali. Dia tidak menjadi orang bebas seperti teman-teman lainnya yang masih ada di Israel. Ya, dia menjadi seorang budak, pelayan.
dia harus bekerja keras di negeri orang. Anak-anak perempuan ini, anak perempuan dari Israel ini yang ditawan di negeri Aram ini, pelayan istri Naaman ini punya alasan untuk marah, mungkin dendam kepada Naaman dan seluruh orang-orang Arab, ya. Tapi itu tidak dilakukan. Dia mengampuni, bahkan dia menunjukkan pengampunannya. Dia tidak bilang, syukurin itu Bapak Naaman kena kusta kan, makanya tobat, jangan jahat-jahat sama negara Israel, negaranya saya. Dia tidak bilang begitu, ya. Dia justru tunjukkan pengampunannya, dia tunjukkan kasihnya. Dia ingin Naaman itu merasakan kasih Allah, Allah yang hidup, Allahnya Israel. Nah, anak-anak, apa yang dilakukannya? Dia datangi nyonyanya, istri Naaman. Dia katakan, nyonya, di Israel ada seorang nabi. Nabi ini bisa menyembuhkan tuan Naaman. Percayalah, Allah Israel itu Allah yang hidup. Anak-anak, dia begitu berani. Bayangkan ya, kalau nabi itu tidak bisa menyembuhkan Naaman, dia bisa saja dia dihukum, atau bisa saja dia dibunuh. Dia bisa dalam bahaya. Tapi dia tidak takut. Dia tahu Allahnya Israel itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas sakit penyakit. Ya, imannya begitu hidup anak perempuan ini. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Pelayan perempuan ini tidak dendam, ya, walaupun ya dia disakiti, ya, dia dijauhkan dari keluarganya, dia mungkin diperlakukan pasti kasar, ya, seperti itu. Bagaimana dengan kalian? Kalau kalian di posisi itu, masihkah kamu berbuat baik itu kepada orang yang menyakitimu? Ya, kalau kamu punya barang, ya, makanan, jatahmu itu diambil sama adikmu atau kakakmu, es krimmu diambil bagianmu. Kamu masihkah kamu berbaik hati, atau kamu bilang, tunggu balasan saya. Ya, saya tidak akan mau berbagi lagi sama kau. Ya, ketika ada teman mungkin yang merusakkan barang kesayanganmu, apakah kamu masih bisa mengatakan kepada dia, oh tidak apa-apa? Atau kamu berniat, suatu saat nanti saya akan balas, saya tidak mau lagi berteman sama kamu. Nah, anak-anak, kita mau belajar, ya, dari sikap perempuan atau anak yang dari Israel ini, dia bisa mengampuni. Anak-anak, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan jelas catat itu, kan? Ya, justru kalau ada yang menjahati atau kamu diperlakukan tidak baik, yang harus kamu lakukan adalah mendoakannya, ya. Kamu mendoakannya, ya, agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Bahkan kalau ada teman yang kekurangan, kita ada di sana untuk menolongnya. Ya, Ibu Guru berharap kamu mengerti bagian ini. Nah, setelah istri Naaman itu mendapat kabar dari pelayan perempuan tadi, dia segera menceritakan kepada Naaman, ya. Kira-kira Naaman senang atau tidak? Senang sekali. Dia senang sekali. Ya, dia mendengar kabar ada yang bisa sembuhkan saya. Oh, dia berjingkrak-jingkrak, dia mengatakan, saya akan sembuh. Ya, lalu dia segera pergi menghadap Raja Arab. Dia pergi, Tuan, dia kasih tahu, di Israel ada yang bisa sembuhkan saya, izinkan saya pergi. Kira-kira Raja Arab mengizinkan atau tidak? Iya, mengizinkan, tentu saja. Dia sayang kepada Naaman. Dia mau Naaman sembuh, toh, dia izinkan. Lalu dia buat surat. Isi suratnya itu adalah perintah atau instruksi atau permintaan dari Raja Aram kepada Raja Israel untuk menyembuhkan penyakit kustanya Naaman. Ya, lalu setelah dapat izin dari Raja Aram, Naaman mempersiapkan kebutuhannya dalam perjalanan. Dia juga panggil beberapa pengawal untuk menemaninya pergi ke Israel. Lalu juga dia membawa banyak sekali persembahan hadiah kepada nabi atau orang yang akan menyembuhkannya nanti. Dia bawa itu emas, perak, dan jubah yang indah-indah. Mereka berangkat ke Israel, dan sampai di Israel, Naaman langsung menemui Raja Israel, lalu memberikan surat yang ditulis oleh Raja Aram kepada Raja Israel. Nah, anak-anak, Raja Israel membaca surat itu,
Lalu kamu tahu bagaimana reaksi dari Raja Israel? Wah, Raja Israel itu marah. Dia mengoyakkan jubahnya. Dia marah. Ini Raja Aram ini apa sih maksudnya memberikan surat begini sama saya? Cari gara-gara dia ya. Cari gara-gara sekarang ini lagi Raja Aram ini. Saya yakin dia mau ajak saya berperang. Elisa mendengar kalau Raja Aram sedang marah. Maksudnya guru Raja Israel sedang marah. Lalu Elisa suruh itu utusannya, suruhannya, mungkin pelayannya untuk pergi ke kerajaan Israel dan kasih tahu, suruh orang itu atau orang yang sakit kusta itu atau Naaman untuk pergi ke tempat saya, datang ke tempat saya. Nah, akhirnya Raja Israel menyuruh Naaman pergi ke rumahnya Elisa. Ya, anak-anak nabi yang dimaksud adalah Nabi Elisa ya. Anak Naaman pun akhirnya pergi. Dia pergi ke rumahnya Elisa. Tetapi sampai di sana, Elisa langsung menemuinya kah? Atau bagaimana yang terjadi? Tidak, ya. Elisa tidak langsung menemui Naaman. Yang menemui Naaman itu adalah orang suruhan dari Elisa. Ya, suruhannya itu diberikan perintah oleh Elisa untuk menghadap Naaman, kasih tahu ya, Tuhan, ya, kata Nabi Elisa, kamu silahkan pergi ke Sungai Yordan. Sesampainya di sana, kamu mandilah sebanyak 7 kali, ya, dan kamu akan sembuh. Kamu tahu bagaimana reaksi dari Naaman ketika dia mendengar itu? Dia senang atau marah? Atau sedih? Anak-anak, dia sangat marah, dia kecewa sekali. Saya sudah jauh-jauh datang ke sini dan dia tidak mau muncul di hadapan saya. Kenapa? Dia tidak mau muncul dan mungkin mengatakan sesuatu kepada saya, ya, mungkin memanggil nama Tuhannya dan menggerak-gerakkan tangannya di atas 10K ini. Kenapa dia suruh di pelayan itu? Yang berikutnya, kenapa juga dia suruh saya mandi di Sungai Yordan itu, Kak? Sungai Yordan itu kotor. Sungai di Sepunegara itu ya, di Aram itu jauh lebih bersih. Sungai Abana, Parpar, banyak sungai yang bersih dan kan bisa saya mandi di sana. Kenapa saya harus mandi itu di Yordan yang kotor itu? Mungkin bau, Kak. Ya, dia sambil pergi sambil kecewa begitu anak-anak. Ya, dalam perjalanan pengawal-pengawal yang mendampinginya tadi itu bilang, Tuhan hanya disuruh mandi toh 7 kali di Sungai Yordan itu. Kalau Tuhan disuruh melakukan hal yang lebih sulit lainnya, Tuhan mau toh? Masa Tuhan tidak mau mandi di sungai itu hanya 7 kali saja? Dan akhirnya dia berpikir, tunggu ya, mandi ketiga ya. Akhirnya dia pergi ke Sungai Yordan itu. Dia pergi dan dia masuk, dia pelan-pelan masuk dan akhirnya dia saya akan membenamkan, saya akan mandi. Pertama ya, dia berharap semoga ini membuat saya memang benar-benar senang. Pertama kali dia mandi ya, 1 kali dia benamkan dirinya dalam air. Dia lihat, masih ada putih-putihnya, merah-merah, belum ada yang hilang. 2 kali dia kembali membenamkan dirinya. Tidak ada, masih 3 kali, masih 4 kali, masih 5 kali, masih 6 kali, masih. Ini kesempatan terakhir. Kalau tidak sembuh saya marah sekali. Akhirnya dia berharap dia sembuh. Dia membenamkan dirinya terakhir sekali, 7 kali. Dan ketika dia melihat tubuhnya, dia senang sekali. Padahal kamu lihat ini, saya tubuh sekarang sudah sembuh. Dia senang sekali. Dia bahagia sekali. Setelah itu apa yang dilakukannya? Anak-anak, apakah dia langsung pulang ke negara Arab? Tidak. Dia pergi menghadap kembali Nabi Elisa yang sudah menolongnya, ya, yang sudah mengarahkannya. Anak-anak, menurut kalian siapa yang sudah menyembuhkan Raja Aram kah? Raja Israel kah? Elisa kah? Siapa? Tuhan Allah pasti, ya. Pasti Tuhan yang sudah menyembuhkannya. Tuhan kita itu hebat ya. Tuhan kita hebat, berkuasa
dia berkuasa atas setiap penyakit apapun. Anak-anak, Naaman bisa sembuh karena dia taat pada perintah Allah. Bayangkan ya, bayangkan kalau dia tidak taat. Ya, bayangkan kalau dia mandi itu hanya 3 kali saja, bisa sembuh atau tidak? Tentu tidak bisa. Bagaimana kalau dia pilih tidak mau mandi di Sungai Yordan, saya mau mandi di sungai yang ada di Aram saja, tidak mau di Sungai Yordan bau, kotor, tidak mau. Kira-kira Naaman bisa sembuh? Tidak, ya. Ya, Naaman itu taat. Karena itu dia bisa sembuh. Anak-anak, Allah itu maha kuasa. Dia berkuasa atas penyakit yang Naaman. Dia juga berkuasa atas kehidupan yang Naaman dan juga kehidupan kita. Naaman bukan hanya disembuhkan sakitnya secara fisik, anak-anak. Ya, bukan hanya disembuhkan dari penyakit kustanya saja, tapi dia juga bertobat. Dia juga bertobat dan mau percaya kepada Allah. Apa yang dilakukannya setelah sembuh? Ya, perhatikan, sekarang kami buka kembali 2 Raja-Raja pasal yang kelima, Ibu guru baca ayat 15 ya. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, Ibu guru ayat yang ke-15, Ibu guru baca untuk kita sekalian. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Nah, anak-anak, perhatikan baik-baik ya. Ketika dia sudah sembuh, tidak langsung pulang ya. Dia pergi ke Elisa dan kasih tahu ucapan syukurnya. Dia berterima kasih. Dia mau memberikan persembahan yang sudah dipersiapkannya sebelumnya. Kemudian, ya anak-anak, kita tahu sama-sama. Dia katakan, dia bertobat, dia bilang tidak ada Allah lain. Allah yang hidup, Allah yang benar itu ya Allah di Israel. Ya, dia begitu bersyukur dan dia mengakui siapa itu Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia mengalami pertobatan. Anak-anak, apakah Elisa menerima persembahan yang diberikan oleh Naaman? Coba kamu perhatikan ayat 16. Buku baca sekali lagi ya, ayat 16 ya. Guru baca ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Anak-anak, Elisa menolak semua pemberian Naaman. Karena apa? Ya, karena manusia tidak bisa membeli kesembuhan. Kesembuhan adalah anugerah dari Allah kepada kita. Elisa mau Naaman mengetahui bahwa ia tidak dapat membayar Allah karena menyembuhkannya. Yang harus dilakukan Naaman adalah bersyukur, berdoa, berterima kasih kepada Allah. Tidak bisa dibayar. Tuhan sudah sembuhkan saya bayar ya Tuhan ya. Tidak bisa, ya, tidak boleh. Ya, anak-anak, semua anugerah Allah dari atas adalah gratis. Ya, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kepintaran, kamu diberikan keterampilan dalam bermain musik, dalam olahraga, dalam sains, art, dan banyak hal. Anak-anak, Allah memberikannya secara gratis. Demikian juga dengan keselamatan. Surga Tuhan memberikannya dengan gratis, cuma-cuma, ya. Tuhan memberikan keselamatan itu, surga itu dengan gratis. Kamu tidak bisa bayar, kita tidak bisa bayar untuk bisa sampai ke surga sana ya. Anak-anak, hanya dengan percaya, dengan beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Hanya karena itulah kita bisa mendapatkan surga, ya. Anak-anak, Allah kita adalah Allah yang pengasih ya. Allah kita Allah pengasih. Oleh karena itu, ketika kita nanti suatu saat mengalami kesulitan, masalah, ya, mungkin papa dan mama saat ini di masa pandemi ini penghasilannya, pemasukannya itu tidak sama seperti sebelum pandemi. Ya, keuangan mungkin mulai menipis, bahkan kesehatan kita juga demikian. Kita harus banyak persediaan vitamin, obat-obatan, segala macam kita persiapkan untuk menjaga kesehatan kita.
Mungkin kita kekurangan dalam satu hal, begitu anak-anak. Ketika mengalami masalah itu kita ingat Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, berkuasa. Dia bukan hanya berkuasa atas sakit penyakit, dia juga berkuasa atas seluruh kehidupan kita, anak-anak. Keperluan kita dia tahu. Datang berdoa kepada dia, ya, minta Tuhan menolong. Tuhan itu pengasih dan dia mau dan pasti sanggup menolong kita. Nah, anak-anak, dari cerita firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar beberapa hal, ya. Yang pertama, kesehatan kita itu, kesembuhan kita adalah anugerah daripada Tuhan. Tetap bersyukur untuk semua itu, nah, ya. Jangan lupa, ya. Kedua, tidak boleh mendendam. Kita harus selalu setia mengampuni. Kesalahan orang lain melakukan kesalahan lagi kepada kita, tetap mengampuni. Tidak ada batasan untuk mengampuni. Yang ketiga, dalam segala kesempatan yang kita dapat melayani Tuhan, bahkan dalam situasi yang sulit atau menyakitkan, sama seperti anak perempuan tadi itu, ya, situasi dia kan tidak dalam keadaan menyenangkan, ya, ditawan begitu, ya, jadi budak. Sulit situasinya dia bukan orang merdeka, ya, tetapi dia tetap menceritakan siapa itu Tuhan. Dia tetap memberitakan Injil di situasi apapun. Kita bisa menjadi saksi Tuhan, ya, cerita tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan melalui hidup kita, ya. Dan yang terakhir, minta keberanian kepada Tuhan Yesus agar kita diberikan kemampuan, ya, memberitakan tentang kasih-Nya, pengampunan yang dilakukannya untuk kita. Dan yang terakhir adalah Allah itu mengizinkan penyakit, kesukaran, masalah, penderitaan agar Allah dimuliakan. Tuhan akan dipermuliakan, ya, dalam setiap perkara, setiap kesulitan yang kita hadapi. Anak-anak, kiranya kita boleh mengerti firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita untuk terus berserah kepada Tuhan, tidak lupa untuk menceritakan, ya, siapa itu Tuhan yang sudah menebus dan mengasihi kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Allah kami yang mengasihi kami, yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Ajar kami Tuhan untuk percaya kepada Tuhan di masa-masa sulit. Ketika kami mengalami sakit penyakit, ajar kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Kau Allah yang mampu menolong kami dan mau menolong kami. Tuhan Yesus menolong kami Bapa untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami juga menjadi pribadi-pribadi yang mau mengasihi, mau mengampuni. Tuhan Yesus tolong kami juga untuk menjadi pribadi-pribadi yang rindu menceritakan tentang Tuhan kemanapun, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk berkat firman Tuhan. Kau Allah yang memateraikan firman-Mu ini dalam hati pikiran kami, hidup kami, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menjadi saksi dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa Bapa untuk orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka, usaha bisnis, pelayanan mereka. Tuhan Yesus menolong, memberikan kecukupan. Kau Allah yang memberikan kekuatan, kesungguhan dalam melakukannya, sehingga dalam pekerjaan, aktivitas apapun yang dilakukan oleh orang tua kami, keluarga kami, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan Yesus menolong ketika di antara mereka ada yang mengalami kelemahan fisik. Kau Allah yang menolong untuk memulihkan kesehatan mereka. Apa yang penuh kasih negara kami ini, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap melindungi bangsa kami. Pandemi yang masih belum berlalu, kami tetap percayakan kepada Tuhan. Tolong setiap kami warga negara Indonesia, khususnya Papua, juga bisa tetap mentaati protokol kesehatan. Dan Tuhan Yesus, kami rindu Engkau Allah yang menopang keadaan ini. Kami rindu segera berlalu, dan Tuhan, kami rindu sekali juga kembali seperti semula, kami boleh bebas beraktivitas dan bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kau yang menopang kami dalam setiap studi kami, masa kecil kami. Kau Allah yang memberikan kami kekuatan, kepintaran, kesehatan. Terima kasih Bapa, Tuhan juga mengampuni kami Bapa dalam setiap kelemahan tubuh kami, bahkan setiap keterbatasan kami Bapa, dosa kami yang tidak tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni kami, Kau Allah yang menguduskan kami. Demi Kristus Yesus,
Kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Oke anak-anak, tadi kalian sudah mendengar cerita tentang Naaman. Nah anak-anak, ternyata ada lagunya loh. Nanti kita akan belajar sama-sama ya lagunya. Nah sambil mengumpulkan persembahannya, kita akan belajar lagu Naaman sakit kusta. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah dikumpulkan ini ya Tuhan Yesus bisa memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan sekarang ibadah kami sudah selesai ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, terima kasih karena kalian sudah beribadah dengan tertib. Dan kita akan bertemu lagi di ibadah online berikutnya. Dadah!